Di sini kita akan mempelajari tentang perjuangan tokoh nasional dan daerah mempertahankan keutuhan bangsa. Materi ini terdapat pada kompetensi dasar 3.2. Tahukah kalian bahwa jumlah tokoh nasional di Indonesia pada tahun 2017 itu berjumlah 173 orang. Salah satu di antaranya adalah tokoh yang memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata ataupun perjuangan politik. Sehingga di dalam video ini kita akan mempelajari beberapa tokoh pahlawan nasional yang memiliki jasa mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Untuk perjuangan pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah dari para pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Beberapa di antara tokoh pahlawan nasional yang berasal dari daerah timur Indonesia atau Papua. Di antara kalian mungkin ada yang belum mengenal beberapa pahlawan nasional yang berasal dari Papua, sedangkan sesungguhnya mereka mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Indonesia Timur yang kita bahas nanti ada yang bernama Frans Kasiepo, Silas Papare, dan yang terakhir adalah Martin Indi. Selain membahas tentang pahlawan Indonesia yang berasal dari Indonesia Timur, kita akan membahas tentang perjuangan tokoh pahlawan nasional yang berkorban dalam hal jabatan dan materi karena mereka berstatus seorang raja, yaitu yang pertama yang sebelah kiri bernama Sultan Hamengkubuwono dan yang sebelah kanan ada Sultan Syarif Qasim. Di sini kita akan melihat bagaimana dua tokoh ini lebih mengedepankan kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu daripada kekuasaan yang dimiliki dari mereka sendiri, yaitu seorang raja, tanpa menghitungkan untung dan rugi yang mereka dapat. Selain itu, kita akan mempelajari tokoh-tokoh yang berkiprah di luar dari bidang politik dan perjuangan bersenjata. Kita akan mengambil hikmah dari perjuangan dari bidang seni, yaitu tokoh pahlawan yang bernama Ismail Marzuki, yang mungkin kalian kenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional. Padahal Ismail Marzuki bukan hanya sebagai pencipta lagu-lagu nasional, tapi beliau memiliki kiprah dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang tokoh pahlawan yang bernama Frans Kasiepo. Papua adalah wilayah Indonesia yang pada saat Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 masih berada dalam kendali Belanda, sehingga Kasiepo pada tahun 1948 ikut berperan dalam merancang pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tetapi konsekuensi dari penolakan yang dilakukan oleh Kasiepo ini membuat beliau dipekerjakan oleh pemerintahan kolonial ke distrik-distrik terpencil yang ada di daerah Papua. Sehingga pada tahun 1961 beliau mendirikan Partai Politik Iran Sebagian Indonesia atau disingkat ISI. Hal ini dilakukan karena Kasiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA dapat dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Hal ini berhasil karena proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia pada saat itu. Untuk pahlawan nasional dari Indonesia Timur, yang kedua adalah Silas Papare. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka pada September 1945. Hal ini digunakan untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi pada 17 Agustus 1945.
bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Indy diangkat mempengaruhi Batalion Papua, bentukan yang telah dibentuk oleh Sekutu. Hal ini mengakibatkan mereka berdua ditangkap oleh pihak Belanda karena mereka berdua dianggap sebagai pemberontak. Tetapi setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan sebuah partai atau badan perjuangan Irian yang ada di Yogyakarta. Sehingga pada tahun 1950-an ia berusaha agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dari usahanya ini, pada tahun 1962, ia dapat mewakili Irian Barat untuk duduk berada sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York. Dalam perundingan ini, dalam upaya menyelesaikan masalah antara pihak Indonesia dan Belanda dan menghasilkan New York Agreement dari pihak Belanda yang menyetujui untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Untuk pahlawan nasional dari timur yang terakhir adalah Martin Indy. Martin Indy merupakan seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Walaupun bekerja di Hindia Belanda, beliau tidak pro dengan Hindia Belanda, tapi beliau memiliki sikap nasionalisme, sehingga justru beliau memanfaatkan jabatannya ini untuk berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang oleh pihak Belanda ke daerah Papua. Sehingga pada tahun 1946 Martin Indy menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Beliau memimpin aksi protes yang didukung oleh beberapa delegasi dari kepala suku yang ada di daerah Papua yang menentang pemerintahan Belanda yang ingin memisahkan Indonesia dengan Papua. Protes yang dilayangkan oleh Martin Indy ini secara terang-terangan dan menghimpun beberapa anggota militer yang bukan asli orang Belanda, dan akhirnya hal ini diketahui oleh pemerintah Belanda dan akhirnya Martin Indy ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi pada tahun 1962 setelah keluar dari penjara, Martin Indy melakukan gerakan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Dan akhirnya beliau bersama Silas Papare berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Dan akhirnya PBB menetapkan bahwa Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pembahasan tentang para raja yang berkorban untuk bangsa. Saat Indonesia merdeka, di daerah Indonesia ini masih ada beberapa kerajaan yang masih berkuasa atau berdaulat. Tetapi para penguasa kerajaan yang masih berkuasa lebih memilih untuk melebur kerajaannya dan bergabung bersama negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan seorang raja dan beberapa masyarakat atau rakyatnya telah tertanam begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia pada saat itu. Hal ini dapat kita lihat dari pembahasan materi yang akan kita bahas, yaitu dua orang raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama Sultan Hamengkubuwono dan Sultan Syarif Qasim II. Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada saat dinobatkan sebagai raja pada tahun 1940, beliau menunjukkan sikap nasionalismenya, yaitu dengan berpidato dengan mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Selain itu, sikap nasionalisme Sultan Hamengkubuwono juga terlihat pada saat
3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, beliau menyatakan bahwa Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari Negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan juga mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga pada saat itu memberikan beberapa fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempermudah jalannya pemerintahan pada saat itu. Selain itu, beliau juga pernah menolak tawaran pemerintah Belanda pada saat itu yang akan menjadikan beliau sebagai raja dari beberapa kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Hal ini dilakukan oleh pihak Belanda karena pada saat itu Belanda melakukan agresi militer II untuk menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Jadi dapat kita lihat bahwa Sultan Hamengkubuwono sangat mementingkan dan berpikir bagaimana utuhnya kesatuan bangsa Indonesia tanpa melihat keuntungan pribadi atau kerajaannya, sehingga beliau merupakan teladan seorang pemimpin yang dapat menyatukan rakyatnya ke dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Sultan atau raja yang kedua adalah Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II memiliki kerajaan yang bernama Siak. Kerajaannya berkedudukan sejajar dengan pemerintah Belanda, dan tetapi berbagai kebijakannya sangat bertentangan dengan keinginan Belanda untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim segera mengirim surat kepada Soekarno dan Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Kerajaan Siak pada saat itu juga terkenal sebagai kesultanan yang kaya. Saan van Mook sebagai Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda dan saat itu revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif menyuplai bahan makanan untuk para laskar dan dikirim kepada Presiden Soekarno yang ada di Yogyakarta. Walaupun pada saat itu Hindia Belanda ingin mengangkat Sultan Syarif Qasim sebagai Sultan Boneka Belanda, beliau tetap menolak dan tetap bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Dengan hal ini, Sultan Syarif Qasim dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh pahlawan dalam bidang seni dan sastra, yaitu Ismail Marzuki. Ismail Marzuki merupakan seseorang yang sangat cinta terhadap tanah air. Hal ini karena latar belakang keluarga dan pendidikan maupun pergaulannya yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Pada tahun 1936, beliau juga masuk dalam perkumpulan musik yaitu Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio yaitu yang bernama Radio RRI. Tetapi pada tahun 1947 ketika RRI dikuasai Belanda, beliau memutuskan keluar dan tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Dia ingin kembali jika RRI kembali diambil alih oleh Republik Indonesia. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, beliau menunjukkan betapa rasa cinta pada tanah air dengan terus berjuang melalui seni. Pahlawan yang terakhir adalah Opu Daeng Risaju atau biasa dikenal dengan Famaja. Beliau lahir di Palupu pada tahun 1880. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawan dari kerajaan Luwu. Dengan demikian, Opu Daeng merupakan keturunan dekat dari keluarga kerajaan Luwu. Pada saat dewasa, Famaja kemudian dinikahi oleh Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang bermukim di Mekah. Pada saat itu juga Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII.
Opu Daeng Risaju yang pada saat itu telah mendirikan sebuah partai diketahui oleh Controller Afdeling Masamba, merupakan daerah Afdeling Masamba. Beliau didatangi di rumahnya dan dituduh melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat dan dianggap membangkang terhadap pemerintah. Dari tuduhan tersebut, akhirnya pemerintahan kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara kepada Opu Daeng Risaju selama 13 bulan. Walaupun Opu Daeng Risaju ini dipenjara akibat beliau sangat aktif pada partai PSII-nya, tapi beliau setelah keluar dari penjara, beliau tidak melunturkan perannya di PSSI, tambah beliau lebih sering menyebarkan atau mengajak orang-orang untuk bergabung pada partainya yaitu PSII tadi. Pada tahun 1933, Opu Daeng pun melakukan kegiatan kongres yang ada di Pulau Jawa. Beliau menggunakan uang pribadi menuju Pulau Jawa untuk mendatangi kongres PSII. Beliau menjual beberapa kekayaan beliau untuk hadir dalam kongres tersebut. Tetapi sebelumnya dari kongres tersebut, beliau dipanggil oleh pihak kerajaan dan dianggap melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Kedatangan Opu Daeng Risaju ke Jawa ini menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Beliau akhirnya dipanggil oleh pihak kerajaan melalui anggota Dewan Hadat yang pada saat itu pro Belanda dan ingin menjatuhi hukuman, yaitu hukuman dibuang dan atau diselong. Tetapi pada saat itu Opu Daeng hanya dipenjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Pada saat pendudukan Jepang, Opu Daeng Risaju tidak begitu aktif pada kegiatan PSI. Hal ini dikarenakan pada saat itu ada larangan dari pemerintah Jepang tentang kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, dan akhirnya Opu Daeng Risaju tidak begitu aktif lagi pada tahun 1950 dan ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi PSII, dan pada tanggal 10 Februari 1964 Opu Daeng meninggal dunia dan beliau dimakamkan di perkuburan Raja Raga Lokoi di Palubo. Sekian untuk materi hari ini tentang tokoh perlawanan dari daerah dan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar.